Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi, para perindu perdamaian dan kedamaian yang sangat kami cintai, alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar. Dan belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari ilmu agar kita semakin dekat kepada Allah. Dan belajar itu ada bermacam-macam cara. Intinya belajar itu adalah bagaimana kita mendapatkan pengetahuan. Dan pengetahuan ini ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuannya, bukan sebuah ilmu yang berguna. Ilmu apapun, belajar ilmu kedokteran kan untuk mengobati orang, kan begitu. Belajar ilmu apapun harus ada tujuannya. Sehingga kalau tujuannya jelek, akan menjadi sesuatu yang jelek. Belajar ilmu tapi untuk kejelekan, maka jeleklah. Jadi belajar itu artinya bagaimana kita mendapatkan satu pengetahuan untuk tujuan. Nah, di sini barangkali yang perlu kami angkat adalah belajar ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lebih khususnya seperti itu. Belajar ilmu agama. Maka bagaimana cara belajar ilmu agama? Belajar ilmu agama berbeda dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau belajar ilmu kedokteran dengan cara membaca asal buku, itu kalau salah baca, salah itu efeknya adalah akibatnya yaitu menghancurkan fisik. Yang sembuh tidak, yang sehat menjadi sakit, atau yang sakit semakin parah. Tapi belajar ilmu agama kalau salah itu bukan sekedar fisik yang hancur, tapi kehidupan kita di akhirat nanti yang hancur. Maka dari itu belajar ilmu agama harus benar-benar hati-hati. Berguru, ini penting, berguru harus hati-hati. Ilmu yang paling penting dalam hidup kita. Dan belajar ilmu agama tidak harus berepot, tidak banyak, tidak. Sedikit sekali belajar ilmu agama, hanya beberapa pertemuan saja selesai. Karena yang harus kita pelajari dalam ilmu agama, tentu dalam ilmu keimanan, mengenal Allah, itu terus sambil berjalannya waktu, kita harus punya waktu. Ini bersama bergantinya. Hari, minggu, kita harus ada waktu, menyisihkan waktu untuk belajar ilmu keimanan itu. Tapi sifatnya bukan menghabiskan waktu seperti belajar ilmu kedokteran dan sebagainya. Oh tidak. Kalau belajar ilmu agama itu ringan. Maka siapapun yang menekuni ilmu keduniaan, jangan takut kalau belajar ilmu agama. Sebab belajar ilmu agama kalau benar nggak makan waktu banyak. Dan harus kita jadikan belajar ilmu agama ini yang terpenting. Maka dari itu kami mencoba menghadirkan satu kurikulum ringan yang sudah kami persiapkan dalam buku-buku kecil kami. Belajar yang pertama ilmu mengenal Allah, keimanan. Sering kita sebut dengan akidah praktis. Kemudian yang kedua adalah fikih praktis. Fikih praktis, akidah praktis itu sederhana. Mengenal Allah dengan cara yang benar supaya kita tidak sesat dalam beriman, berakidah. Yang kedua adalah fikih praktis, bagaimana cara sholat yang praktis, wudhu praktis, yang ringan-ringan praktis. Praktis boleh dibaca oleh siapa saja. Yang ketiga adalah bagaimana kita berakhlak yang mulia. Bagaimana urusan kita dengan ibunda, dengan ayahanda, suami, istri, dan seterusnya. Dengan anak. Ini ada satu ilmu namanya akhlak. Akhlak bukan teori, bukan. Akhlak teori itulah orang yang juara di kelas ditanya, hukum berbakti pada orang itu gimana? Hukumnya wajib. Tapi di rumah kasar sama ibunya, bapaknya. Bukan itu. Tapi akhlak ini kita rasakan. Kita jadikan kita pertama yang mendengar kalimat itu yang harus merasakan dan kita harus menerapkannya.
akhlak. Yang keempat adalah ilmu membaca Al-Quran. Ilmu membaca Al-Quran. Bagaimana kita membaca Al-Quran. Sehingga di masa kosong, masa senggang kita, di sela-sela kesibukan kita bisa belajar. Kita bisa belajar membaca Al-Quran, membaca kalamullah. Nah ini. Nah, kemudian ilmu ini yang harus kita pelajari tentunya harus berdasarkan sumber yang jelas. Jadi kami hadirkan kurikulum praktis itu dan tidak perlu butuh waktu yang banyak. Kalau seandainya kita membuat kursus setiap minggu, tidak sampai 2 tahun sudah tuntas semuanya. Artinya setiap minggu dah kita punya waktu 1 jam. Atau 1 tahun, seminggu. Nggak butuh waktu yang lama. Sifatnya kursus-kursus begitu saja. Jadi belajar agama itu mudah, tidak susah. Nah, lalu bagaimana sekarang dengan belajar melalui internet, online, bagaimana? Itu kan sarana lagi. Salah satu sarana untuk sampai kepada seorang guru. Ya asalkan sambung kita dengan via online tersebut kepada guru yang benar, maka kita pun akan selamat, bukan liar. Sebab hari ini kita liar, belajar agama liar nggak sampai. Misalnya setiap orang, setiap yang kita browsing, setiap ketemu website kita baca, oh nggak begitu dong, bahaya sekali. Kalau ilmu menu masak nggak ada masalah, paling kalau salah rasanya kecut saja. Tapi kalau beragama salah, nggak boleh begitu. Kita harus tahu ini website siapakah ini channel siapa ini. Kita harus benar dalam memilih. Baru setelah kita benar cara memilih gurunya, sehingga dalam beragama guru, kita sudah mengetahui guru ini siapa yang punya, baru kita belajar ke sana. Sehingga yang kita serap adalah ilmu dari mereka. Masya Allah. Nuhibbukum fillahi. Kami cintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.